Lapar Pak, saya juga lapar dikit laparnya. Di rumah kita kenyang, insya Allah kita ke bawah kenyang. Masya Allah. Ya, iya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya, iya kan pas kita pulang, alhamdulillah enak makan bubur kenyang. Nah kita dengernya enak, ya lapar banget perut. Yang ngikut ngerinti dia juga. Oke. Ayo lah Pak. Rintian istri sidang suami. Wis, rintian istri, rintian suami. Kalau itu jadi judul video ini ya. Ya, iya. Rintian istri. istri dan suami. Kalau suami ngerinti. Belum makan ya? Makan bubur loh. Oh ini baru dipasang ya, keramik berapa 36 apa Pak? 30 kali 60. Maksudnya 36 dus ya? Keramik khusus tangga ya? Iya. Bukan granit kan? Bukan. Oh, alhamdulillah. Pak makan bubur? Istri minta bubur baik, nggak apa-apa saya. Ya, terus? Saya makan kan. Kurang dong. Kalau bagi bubur bapak bawa pulang ya insya Allah ternyata benar nggak apa-apa. Yang belum makan tuh. Sekarang gini. Belum makan udah. Ya, kenapa? Jadi istri minta bubur. Kan sekarang baru jam 10. Bawa pulang dulu. Anterin. Kalau istirahat. Ya, sekarang mumpung panas. Nggak enak tadi kan. Anterin dulu. Tahu gitu gue bikin 3 ya. Udah anterin dulu. Antri pesan kalau Iya. bagi bubur bawa pulang ya. Pas banget. Tuh kerupuknya kurang berarti ya. Kerupuk biasa tadi. Bagi 2 aja. Oh gitu, ngomong kek. Ngomong. Ya ntar besok gua ini deh. Gua bikin, ya oh iya, minggu saya tetap jualan. Dia bukan yang ada-ada. Iya. Kalau bagi bubur bapak bawa pulang ya. Katanya, kata istri. Minggu lah jual. Jualan insya Allah. Itu ada tulang-tulang ayam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Pulang juga. Ya, anterin dulu, ntar kemari lagi kan? Ya, antri kemari lagi kan? Baru. Kemana lagi Pak? Iya. Makasih ya Pak, salam buat istri ya. Salam buat istri. Iya Pak. Zaman Prabowo jadi presiden makan masih susah aja kita nih. Hah? Tahu nih Pak. Itu kan jatahnya Pak, ya. Jatahnya Pak siapa? Nah, zamannya Prabowo kan programnya makan apa? Untuk anak sekolah sama ibu hamil, makan bergizi. Lah kayak Pak Hasan sama istrinya yang udah nggak hamil bagaimana? Nggak dapat makan. Padahal juga kelaparan ya. Jadi bagaimana dong? Atau jatah dia, jatah makan bubur ya. Sekarang jam 10:30 ada kan? Kalau yang saya tahu sih, biasanya kalau orang-orang ini apa yang udah tua biasanya dapat ini, Dapat apa? artinya macam bantuan dari pemerintah. Cuman masalahnya Pak Hasan orang mendaftarin gitu. Ah itu tempat warung saya Pak. Itu tiap hari tempat curhat Pak. Dia ke desa nggak dapat bantuan, katanya datanya hilang. Kok bisa hilang? Orang-orang tukang sampah itu harusnya dapat bantuan. Teman-teman saya tukang sampah katanya itu nggak ada, itu yang ngurusin tuh. Kalau ditanya RT-nya, Biasanya di datanya suka nggak benar datanya. kenapa bisa begitu? Kurang tahu juga. Yang urusan datanya kayaknya nggak benar. Kan harusnya RT-nya aktif kali ya, data warganya gitu ya. Siapa nih yang perlu nih saya urusin. Waktu ditanya sama tukang sampah, waktu dilaporin ke Pak RT, Pak saya kok nggak dapat, datanya nggak ada katanya kan. Lah nggak tahu katanya. Itu urusan orang desa begitu ya, nggak tahu lah yang mana. Ya, kadang RT-nya juga ini sih. Segan juga ngurusin. Kadang suka milih-milih juga. Milih-milih apaan? Saudara-saudaranya? Iya, kerabat yang dekat. Kerabat yang begitu dari dulu juga. Suaranya begitu. Ya nggak tahu dah. Gue kan bukan RT, gue kan tukang bubur. Gue kagak deh. Dapat bantuan pemerintah, gue makan bubur sendiri. Ya, pemerintah nggak bakalan ngurusin rakyat kagak.
orang dia sendiri pusing dengan dirinya sendiri, makanya gampang ngurus Indonesia, apalagi ngomong adil. Ya, adil cuman buat konsumsi pers doang. Faktanya mah nggak mudah. Sebenarnya kan kalau menurut saya bukan makan gratis atau makan bergizi, itu orang tuanya yang dimudahin cari kerjaan, ya nggak? Lapangan pekerjaan, jadi terus akhirnya udah dapat penghasilan nih karena pekerjaan dimudahkan sama pemerintah. Nah terus orang tua masing-masing yang berkewajiban ngasih makan anaknya sendiri kan gitu. Kenapa uang dihabisin untuk ngasih makan anak-anak? Jadi diajarnya tuh lama-kelamaan rakyat Indonesia itu diajar mengemis kan. Diajar mengemis kok, bantuan terus begitu gimana? Bantuan ya. Kerjaan yang penting. Tapi katanya ada hilirisasi. Nah iya. Hilirisasi ada 26 yang hilirisasi. Udah diprotes itu soal hilirisasi dengan added value, tapi bukan hilirisasi yang begitu yang dimaksudnya, harusnya industrialisasi. Kalau hilirisasi bisa-bisa habis tuh sumber daya, dijualin kayak nikel tuh kan, nggak tahu dah. Proyek Cina di Indonesia itu Pak, kata Luhut Bin Sarpanjaitan, jumlah proyek Cina aja zaman Jokowi itu nggak kira-kira loh, ada 15.982, hampir 16.000 proyek Cina tuh, sama tenaga kerjanya sekalian masuk ke Indonesia. Enak juga itu orang-orang perusahaan-perusahaan Cina itu dikasih apa? Karpet merah ya. Ini kita ngomongin apa sih sebenarnya, kan mau ngomongin masjid. Masjid. Ini tulang-tulang disikat juga. Tulang-tulang ayam. Sengaja tulang-tulang saya masukin karena itu kan suka tulang. Tulang ayam. Gurih Pak. Gurih. Tulang itu gurih. Ya memang rakyat itu berhak itu merawat kebahagiaannya sendiri. Ini kalau semen kurang 5 Pak, nggak ada duit, ngutangnya dulu ke material ya, 5 sak ya, ente bisa. Minta ke Pak Prabowo. Hah? Minta ke Pak Prabowo. Minta ke Pak Prabowo, nggak bakalan didengerin, dia pusing. Baik dia Pak. Hah? Baik dia. Dia baik secara pribadi Pak, tapi kalau nanti dia punya kekuasaan kayak sekarang itu, dia kan harus bersikap adil untuk seluruh kelompok masyarakat. Baiknya dia secara pribadi itu belum tentu bisa baik kalau dia dalam struktur loh, dalam apa? Dalam satu situasi dia sebagai presiden loh. Contoh ya, dia orang baik menurut ente. Itu tahu-tahu ajudannya yang katanya terkenal itu namanya siapa? Teddy, kan perwira dia. Diangkat jadi apa? Anggota kabinet dia kan, meskipun katanya di bawah menteri, kan nggak boleh perwira aktif, ingat? Itu namanya dua fungsi ABRI seperti zaman Soeharto dulu yang kita persoalkan. Sekarang mah polisi aktif zaman Jokowi aja sampai 1.000 yang kerja di jabatan-jabatan sipil yang harusnya nggak boleh. Tapi ya wes, maunya penguasa punya kekuasaan terserah gitu kan. Teddy itu misalnya nggak boleh dia kan, kalau kata Refli Harun begitu nggak boleh dia jadi seskap ya, sekretaris kabinet kan nggak boleh, kan dia masih aktif. Mungkin kecuali dia mundurkan diri, ya nggak, sebagai ini pensiun gitu loh. Oh iya, ada yang itu ya, pensiun ya. Iya dong. Zamannya Jokowi itu di majalah Tempo ditulis tuh ada sekian ribu polisi aktif ya, menduduki jabatan-jabatan sipil di perusahaan-perusahaan dah. Ini jadi se-Indonesia nih diatur semau-maunya sama penguasa gitu, semau-mau dia semaunya gitu.
rusak. Pak Hasan tadi rupanya di apa? Dipesan sama istrinya kalau nanti ada bubur suruh bawa pulang. Berarti Pak, kata istrinya ya, berarti Pak Hasan sendiri nggak makan bubur ya buat istrinya ya. Kalau gitu besok. Kalau makanan mah kalau dibawa pulang harus sama hati sih. Iya, berarti kalau cuma satu kan kurang ya. Anaknya berapa sih ya di rumah? 3. Iya. Ya dan ntar jatah dia 2 ya. Jam setengah 10. Serat dulu. 10 saya kesini bawa bubur 2 makan, terus yang satu biar bawa pulang ya. Udah kurang ya. Banyak katanya bintang bapak ya. Tapi Pak Hasan malah nggak makan jadi bubur tuh. Sama aja. Insya Allah besok ini deh kalau Senin. Kenyang dia kenyang juga. Ah jangan begitu. Istri kita. Saya itu lapar juga. Hah? Mati lagi kan? Jangan bubur aja. Ya. Oh jadi gitu. Jadi kalau istri kenyang, Pak Hasan ikut kenyang. Iya, karena kalau Saya nggak yakin tuh. iya, menderitanya wanita, menderitanya kita juga, Pak. Wah, Kalau hebat. istri kita sehat, kenyang, Bohong nggak tuh? Agak susah dipercaya sih kalau istri kenyang kita mah tetap lapar sebenarnya ya. kenyang, Pak. Karena Oh, kan kenyang. penderitaan kita, penderitaan dia. Gimana kalau hari Senin gue 2 gitu ya, ente 1, istri 1 ya? Mesen deh gitu. Kalau ada bapak bagi bubur, bawa pulang ya. Iya, saya baru tahu Saya sekarang. Ya. denger, saya lihat bawa wah bubur langsung. Nih dari bapak tuh, masa bubur ini makasih banyak. Tapi Pak Hasan jadi nggak makan nih. Nikmatin aja. Iya kan nikmatin. Kalau dia rasa ciplaknya enak, begini insya Allah saya ciplaknya enak. Waduh banyak tulang-tulang tadi tuh. Kan wah dibuka langsung makan kan. Allahu Akbar. Kalau tidur baik tidur. Nggak masak apa? Masak memasak kali ya. Belum tahu. Masak apa? Ya, ya biasa aja Pak. Toge-toge lah. Toge-toge ya. Anggaran dari mana nih? Jadi ganti presiden masih belum berubah nih nasib. Belum Pak, makanya biasa-biasa aja saya ya. Emang presidennya siapa sih sekarang? Ya, Prabowo. biasa aja Pak. Ya, begitulah rakyat itu memang harus menolong dirinya sendiri ya, toh. Siapapun presidennya ya nggak? Iya Pak. Nggak bakal. Perjuangan keluarga kita sendiri Pak. Iya, kalau nggak kerja kita nggak dapat duit. Ya, kalau kita berharap dengan pemerintah juga bagus juga. Nggak bagus, kita harus mandiri. Ya, apa yang kita rasakan, kita rasakan sama-sama dah. Iya. Pokoknya penting, gue nggak makan juga, yang belum makan kenyang gue juga. Kenyang Pak, kebagian dari kenyang. Iya. Sebagian dari kenyang juga. Kalau dia merintih, kita mungkin juga merintih. Wis. Ah, iya, karena laparnya dia, lapar kita sama sih Pak. Wis. Ngerintingnya gimana Ki? Ya. Ngerintingnya gimana? Ya, pokoknya aduh lapar. Ada pesanan katanya kalau dibagi burung bapak bawa pulang ya. Iya, iya, iya. Terus Insyaallah, nikmatin. insyaallah. Ya, ternyata nggak pakai dipinta Pak. Justru di masa yang nikmat ini. Kalau dipakai dipinta, ya namanya dipinta pasti dikasih. Iya deh. Gitu. Insyaallah. Saya baru tahu ini. Iya dengan kotak batin saya kata kalau bapak bagi bubur bawa pulang ya. Ternyata Jadi ngerintingnya aduh lapar gitu. enggak lah. Ini kita diciplak aja nikmat Pak. Gitu ya. Ya iya masih sahabat masih mau makan bubur berarti kan subhanallah ya. Ya, moga-moga ya barokah ya. Oke. Nah, kita makan kerupuk dah kayaknya begitu Kita kan. jadi makan kerupuk buburnya. Kerupuk nih kita nikmatin ya enggak. Pokoknya penting ada kemasukan Pak. Sekecil apapun kalau kita ikhlas pasti jadi kenyang. Dengerin nih, ntar Pak Prabowo sih ntar deh mau Prabowo mana yang mau kemari? Ada bubur ayam. Prabowo ini yang di Parung yang tukang kacang. Nggak bakalan Prabowo presiden kemarin nggak bakalan. Nah, iya, dari tahun berapa jadi presiden ganti ini kita belain Dua. nyatanya ya Allah kalau kita nggak berjuang apa aja dalam nggak perlu dibantu asal makanan murah aja asal murah sembako Ya. nikmat jadi rakyat Murah. Sekarang iya. Ternyata kagak ya. Iya karena punya 50.000 Pak sekali sekecil orang kelihatan belanjaan jadi gaji Beras sehari beli berapa liter sehari? ya 2 liter 2 liter habis? habis 2,5 liter? ya pokoknya kalau lagi banyak doyan makan habis kalau enggak 2 hari lah minimal Itu nasi berasnya doang ya? Lau-lau belum dipikirin dah. Yang penting mah ada nasi insya Allah kan Pak. Garam-garam baru udah asin lah. Ya garam ya asin tapi kagak masuk perut tuh asin dong mah. Ini coba makan kerupuk Kalau doang sabar, coba. kata sabar ya kita kan bukan sekelas nabi Pak. Jadi coba ya penonton ya Masyarakat ini umumnya manusia. kita ngasih jatah bubur 2 buat yang bikin masjid.
Rupanya yang satu ini Pak Hasan, jatahnya Pak Hasan dikirimin ke rumah buat istrinya, dia sendiri makan kerupuk tuh coba. Iya, iya. Ya. Mudah-mudahan dia juga makan kerupuk juga kan. Iya. Emang Paling intinya, hidup baru intinya langsung terima kasih sampai nama bapak, terima kasih lu mesen nih, bapak saya nggak mesen, cuman nggak minta, bapak bawa, gantikan kontak. Kalau bagi bubur bawa pulang ya, gitu. Iya, Ini mah kemarin-kemarin ngomongnya mah gitu. Emang hidup harus sesusah ini ya? Ya? Hidup harus sesusah ini. Ini betul nggak juga pak? Nggak juga ya. Iya. Berarti masih bisa tersenyum. Jangan makan kerupuk aja masih ada yang kita makan kerupuk juga pak. Coba makan kerupuk. Erik makan bubur sendirian sampai habis tuh. Habis. Tulang-tulangnya. Kita makan kerupuk. Karena dia lapar pak. Saya juga lapar dikit laparnya. Di rumah kita kenyang, insya Allah kita ke bawah kenyang. Masya Allah. Ya, iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya iya kan pas kita pulang, alhamdulillah enak makan bubur kenyang. Nah kita dengerinnya enak. Ya lapar banget perut. Ngikut ngerinti itu juga. Oke. Ayo pak. Rintian istri sidang suami. Wis. Rintian istri, rintian suami. Itu jadi judul video nih ya. Ya iya. Rintian istri dan suami. Kalau suami ngerinti, istri ngerinti, si aja kok ke bawah hibah ya Allah. Gitu kan. Kalau ngerinti yang nggak punya duit udah biasa. Itu nanti lapar yang lebih sedih lagi pak. Rintian. Ya tahun 2024 terus istri ngerinti lapar. Coba. Berapa puluh kali ganti presiden udah. Istri apa lapar ya. Jadi judulnya dicatat pak. Jadi rintian. Rintian suami. Iya. Karena ada malaikat di saksinya pak. Ikhlas kenal lu apa kertas manusia. Saya nggak tega tuh ngerekam terus udah ya. Lama-lama saya nangis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit
sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.